Sifatnya murid ingkang bagus iku limon diakan terus. Ini cek suara, ini cek sound. Bener semangat apa enggak? Udah siap belum? Oh, belum siap, aduh. Udah siap belum? Siap belum? Enggak ada suara nih. Siap belum? Kita coba ya. Pokoknya kalau salah nanti ngasih saya 100.000. Mungkin buat ibu ketua dan bapak ketuanya ini nanti kalau misalnya memang agak bau pangapunten nggih. Ini berarti pagi-pagi tadi belum ada sikatan berarti. Sekali lagi saya cek belum semangat, suaranya belum keluar semua. Sekali lagi. Masya Allah, alhamdulillah. Wes, kalau ambaknya udah keluar kan adem ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'd. Yang saya hormati, yang saya muliakan Ibu Ketua Dharma Wanita Persatuan PVP Semarang, Ibu Hajah Miftahul Jannah. Masya Allah, Miftahul Jannah dan Miftahul Kamal. Masya Allah, pas, tandanya pas. Ibu Hajah Miftahul Jannah SEMM. Yang saya hormati Koordinator Bidang Pemberdayaan Bapak Raden Rohadi Janto SEMCC. Yang saya hormati Bapak Subkoordinator Jejaring Bapak Heri Istianto ST. Ini orang-orang besar semua nih yang tengah itu di belakang pulau niku orang besar juga badannya. Guyune banter. Sopo mau? Alhamdulillahirabbil alamin. Segala puji bagi Allah yang dimana telah melimpahkan rahmat, hidayah serta inayahnya kepada kita semua sehingga kita dapat berkumpul di majelis yang penuh berkah ini dalam keadaan sehat walafiat. Alhamdulillah. Hidup itu kalau mau sukses, saya kasih resep biar sukses dunia akhirat, mau atau tidak? Saya kasih resep biar sukses dunia akhirat, mau atau tidak? Kalau mau, ini dengerin. Kuncinya sukses dunia akhirat itu ada 3. Yang pertama,
syukur. Yang foto sing gimana kita. Yang kedua sabar. Yang ketiga nerimo. Kalau bahasa Jawanya menerima. Pripun? Gimana tadi? Syukur, sabar, nerimo. Kalau katanya orang Jawa nerimo. Kalau yang Sumatera gimana? Ini yang luar Jawanya mana? Medan, Ores. Oh ya, Ores bang. Ini kok bang ya? Ores kak. Mana lagi yang luar Jawa tadi mana lagi? Padang. Padang. Oh, ini yang punya nasi kapau berarti. Saya dulu masalahnya pernah tinggal sama orang Padang juga. Orang Bukit Tinggi, Bu. Lalu yang luar Jawa mana lagi? Medan, Padang, lalu oh Ibu Medan, Masya Allah. Tadi apa tadi? Kuncinya, resepnya biar sukses dunia akhirat apa? Syukur, sabar, nerimo. Tangannya diangkat gini, diikuti. Syukur, sabar, nerimo. Gini. Oh bukan. Sebentar. Ini bukan tidak ada sedikit pun unsur politik, Bapak Men. Syukur, sabar, nerimo. Syukur. Hidup itu harus disyukuri. Apapun keadaannya. Masalahnya apa? Orang kalau tidak syukur hidupnya ngawur. Orang kalau tidak syukur hidupnya ngawur. Kalau orang hidupnya sudah ngawur, sudah sembarangan, bakalannya ajur. Dengerin. Orang kalau hidupnya nggak syukur pasti ngawur. Kalau sudah ngawur hidupnya pasti ajur. Kalau sudah sembarangan pasti akan rusak. Pasti itu. Melakukan apapun kalau dia itu tidak benar, sembarangan, pasti bakalannya akan rusak. Itu sudah pasti, tidak mungkin enggak. Maten nggih? Berarti apa? Syukur, sabar, nerimo. Syukur, hidup itu harus disyukuri apapun keadaannya. Syukuri apa yang hidup adalah, tetap jalani, melakukan lagu ini kirim kunci ya toh, betul deh. Apapun keadaannya harus disyukuri, harus tetap berbuat baik, harus tetap bersyukur, harus tetap melakukan yang terbaik. Jangan pernah nyakitin orang. Lalu selanjutnya, yang kedua tadi apa? Sabar. Apapun keadaannya, mau susah, mau senang harus sabar. Oi, aduh, ngantuk alan. Halo, harus harus sabar, harus mau sabar. Semisal ada yang ganggu, sabar. Kalau ada yang ganggu lagi, sabar. Masih ganggu lagi, jangan sabar lah yang itu. Berarti tuman itu orang yang ganggu sampean. Jadi harus diberi pelajaran. Pelajarannya bagaimana? Didoa biar tambah baik. Seperti itu. Lalu yang terakhir,
nerimo. Kalau bahasa Jawanya nerimo. Menerima apapun ketentuan dan ketetapan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tuh kuncinya orang kalau mau sukses dunia akhirat apa? Syukur, sabar, nerimo. Apa? Oh, begini. Mundur. Jos. Saya itu masih bingung. Ini masya Allah. Saya itu baru pertama kali diundang di tempat seperti ini. Masya Allah, ini berarti pengalaman buat saya. Semoga nanti habis ini tambah senang mungkin. Jadi nanti undang lagi. Seperti itu. Alhamdulillahirabbil alamin. Segala puji bagi Allah yang dimana telah memberikan kepada kita nikmat sehatnya sehingga dapat berkumpul di tempat ini di dalam keadaan sehat walafiat. Alhamdulillah. Sholawat dan salam semoga tetap terlimpahkan curahkan kepada junjungan kita Nabi besar Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang dimana kita nantikan syafaatnya di yaumul kiamah nanti. Dan semoga kita semua yang hadir di majelis ini pada pagi hari ini, kita, keluarga kita, kedua orang tua kita, semuanya nanti mendapatkan syafaat dari Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, mendapatkan pertolongan dari Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Karena ini saya beritahu ya, karena tidak ada pertolongan, tidak ada yang bisa menolong nanti di padang mahsyar kecuali Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nanti di padang mahsyar pada saat keadaan itu genting, keadaan itu bingung, keadaannya panas, semuanya dibangkitkan dalam keadaan seperti yang dia lakukan selama di dunia. Nanti di padang mahsyar, Bu, itu nanti semuanya nih yang hadir nanti semuanya dibangkitkan di padang mahsyar dalam keadaan seperti apa dia di dunia, apa yang telah dia lakukan di dunia. Kalau perbuatannya baik, maka dia akan dibangkitkan dalam keadaan yang baik. Tapi kalau dia di dunia melakukan perbuatan yang jelek, yang tidak baik, yang tidak bagus, tidak soleh, kamu kok tahu aja sih orang ganteng ya Allah. Tahu aja kalau ada orang ganteng mau deket-deket sini lah. Kalau orangnya di dunia suka berbuat yang tidak baik, berbuat dosa, bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka dia akan dibangkitkan di yaumul mahsyar nanti dalam keadaan yang juga tidak baik. Nah, pada saat seperti itu nanti tidak ada yang bisa menolong kecuali Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan nanti di surga nanti itu nikmat yang paling besar, nikmat yang paling utama nanti di padang itu nanti di surganya Allah itu bukan pada saat kita meminta apapun dituruti. Kan sering dengar ya cerita-cerita kalau nanti kita di surga minta apapun pasti dituruti, pasti akan terjadi. Minta apa-apa seketika ada. Minta mobil Alphard ya. Alphard seketika pasti ada. Minta mobil Pajero tiba-tiba ada. Minta makan apa? Sing enak apa ini makanannya? Nanti makannya apa ini? Itu soto, bakso, mie ayam tiba-tiba ada.
Tapi nikmat terbesar pada saat nanti di surga bukan apa-apa itu terturuti, tercukupi, tiba-tiba terjadi, bukan. Tapi nikmat terbesar nanti di surga itu adalah saat bisa bertemu dengan Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Makanya bagaimana caranya biar bisa dikenal Rasulullah? Bagaimana caranya bisa mendapatkan syafaat dari Rasulullah? Yaitu dengan banyak-banyak membaca sholawat kepada Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Salatullah ala syaratnya biar bisa ketemu Rasulullah itu adalah dengan memperbanyak membaca sholawat, terutama di hari Jumat. Amalan di hari Jumat selain membaca surah Al-Kahfi itu adalah memperbanyak membaca sholawat. Kalau mau dikenal sama Rasulullah itu dengan memperbanyak membaca sholawat. Jadi sholawat yang jenengan semua haturkan pada saat membaca sholawat itu kayak WA. Jenengan semua tahu WA ya? WA itu kan kalau semakin sering, semakin banyak chat yang dikirim, maka kan namanya semakin paling atas. Namanya semakin paling atas. Namanya semakin paling atas. Semakin banyak yang dikirim maka semakin atas namanya, berarti semakin sering dilihat. Begitu pula sholawat. Pada saat seseorang itu membaca sholawat kepada Rasulullah, nanti sholawat itu diaturkan sama malaikat, dihantar sama malaikat kepada Rasulullah, disebutkan namanya. Ya Rasulullah, ini ada hambamu, ada umatmu, namanya Fulanah bin Fulan. Ini ada umatmu ya Rasulullah, namanya Bu Miftah. Baca sholawat, namanya tercantum, dicatatkan, dihaturkan kepada Rasulullah. Kalau bacanya sekali ya terhaturkannya sekali. Tapi kalau semakin sering, semakin banyak yang dibaca, berarti sering juga dihaturkan namanya. Berarti bakalannya Rasulullah kan kenal. Nah itu caranya biar bisa dikenal sama Rasulullah. Dengan apa? Memperbanyak membaca sholawat. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad. Alhamdulillahirabbil alamin. Ini acaranya halal bihalal. Halal bihalal pasti dilaksanakannya di dalam bulan Syawal. Ada yang tahu artinya bulan Syawal? Pripun Bu? Waduh, ini keren ibunya nih. Tahu nih. Asmane sinten Bu? Sinten Bu? Oh, Syawal artinya peningkatan. Kalau katanya Bu Purwati artinya peningkatan.
Betul, Syawal itu artinya peningkatan. Peningkatan apanya? Peningkatan kesolehannya, kebaikannya, ketaatannya, kebagusannya, kebaikannya. Karena berkah dari melaksanakan ibadah di bulan Ramadan. Bukti dari berhasilnya puasa Ramadan kita, bukti dari baiknya puasa Ramadan kita menggunakan Ramadan kita sebaik-baik mungkin, itu adalah dengan pada saat di bulan Syawal itu kita menjadi pribadi yang lebih baik. Tapi bagaimana bisa berubah, bisa menjadi lebih baik, bisa menjadi lebih bagus? Itu dengan adanya introspeksi. Kesalahan kita, kekurangan kita di bulan Ramadan lalu. Kekurangannya apa? Ramadan puasakah tidak? Ramadan maksiat tidak? Ramadan berbuat baik atau tidak? Karena banyak dari kita yang berpuasa tapi cuma dapat lapar dan dahaga. Makanya disuruh apa? Introspeksi. Biar nanti tercipta pribadi yang Syawal, yang meningkat apa? Kebaikannya, ketaatannya, ketakwaannya, kebagusannya, kesolehannya, ibadahnya. Pokoknya kebaikannya meningkat. Introspeksi. Tak tanya ya Bu ya. Bu. Waduh. Bu. Kalah suaranya sama anak-anak mainan itu. Bu. Gini loh, saya banter. Waduh, masa Ustadznya wis ganteng ya toh? Masih muda, jomblo lagi, coba ting-ting. Ini kalau kan jarang-jarang Ustadznya masih semolok demplon, pokoknya jarang lah. Ini teman ini cuma kalau pesan atau saya yang ngisi pokoknya. Saya tanya ibu, puasa ya Bu ya? Puasa boten? Puasa ya Bu ya? Saya tanyai, kita introspeksi dari ujung kepala kita sampai ujung kaki kita. Semuanya kita introspeksi nih. Pak ini pada puasa, saya juga puasa. Kita introspeksi semuanya. Saya tanyai, Bu, kita puasa. Puasa. Tapi matanya masih sembarangan. Matanya masih buat lihat hal-hal yang jelek, matanya masih dibuat lihat perkara yang dosa. Kayak gitu ada apa enggak? Ada apa enggak? Orangnya datang. Orangnya datang enggak? Kerudungnya apa? Coklat. Aku enggak kelihatan pokoknya. Sekali lagi, puasa ya Bu ya, tapi telinganya itu masih dibuat dengar hal-hal yang gak baik, buat dengar apa aibnya orang, buat dengar kekurangannya orang, buat nguping masalahnya orang. Kayak gitu ada apa enggak? Banyak. Orangnya datang enggak? Tidak. Kerudungnya apa? Hijau. Aku nggak lihat kok komen, aku nggak lihat. Sorbanku hijau masalahnya ya. Oke lagi kita introspeksi lagi kita. Ini Pak Komen hari ini kita introspeksi seluruh anggota yang ada di tubuh kita. Agar apa? Harapan kita Ramadan yang akan datang kita menjadi pribadi yang lebih baik daripada Ramadan tahun ini. Amin ya Rabbal. Amin Allahumma. Semoga kita semua dapat dipertemukan dengan bulan Ramadan di tahun depan.
Mau ketemu Ramadan lagi apa enggak? Mbak-mbaknya semuanya ingin ketemu Ramadan lagi apa enggak? Kalau mau syaratnya berarti harus menjadi pribadi yang lebih baik, biar puasanya, Ramadannya, ibadahnya tidak sia-sia. Lagi ya, kita introspeksi lagi. Lalu turun lagi dari mata, telinga turun, bukan ke hati. Mata, telinga turun ke mulut. Yo, ini banyak biasanya nih kalau ibu-ibu. Nih dia. Kita puasa enggak? Puasa, tapi mulutnya masih sering gangguin orang, sering mengganggu orang, sering mengejek orang, sering merendahkan orang. Mulutnya sering buat rasan-rasan temennya, sering buat rasan-rasan tetangganya, masih buat rasan-rasan apa saudara-saudaranya. Kayak gitu ada apa enggak? Banyak apa enggak? Banyak. Orangnya datang enggak? Kerudungnya apa? Siapa ya? Totok. Masya Allah. Tuh kan, ini menunjukkan masih banyak dari kita yang Ramadannya nggak penuh. Terus nih, ini buat introspeksi kita semua nih. Ini pangapunten introspeksi buat kita semua nih. Lagi itu kita ulangi coba. Kita lanjut, turun lagi dari mata, telinga, mulut, lalu tangan. Nih coba. Puasa ya Bu ya. Puasa, tapi tangannya masih buat perkara-perkara yang tidak baik, buat perkara-perkara yang mengadu domba. Sekarang orang kalau mau ngadu domba nggak perlu datang ke orangnya, pakainya cuma jari, pakainya cuma tangan lewat HP. Masih suka ngerasani orang lewat HP, masih sering apa? Mencela orang, merendahkan orang lewat HP, buka aib, buka kekurangannya orang lewat HP. Kayak gitu ada apa enggak? Ada apa enggak? Oh, suaranya mulai pelan nih, berarti banyak nih yang kayak gini nih. Ada apa enggak? Ada apa enggak Bu? Ada enggak? Aduh, malah dimanja. Ada apa enggak? Bu, ada apa enggak Bu? Ada. Banyak. Cowok apa cewek? Cowok. Bapak Raden, kamu tenang. Ini pripon, tak aku yang dengan ini. Waduh. Tunggu je. Ini terus anak gue yang dengan gampang aja terus mawon. Pakai sarung. Aku tahu saya ngambil sarung. Iya sih. Masya Allah, alhamdulillah. Na'udzubillahi min dzalik. Ya toh, senangnya masih buat ngendain orang. Itu banyak berarti puasa kita masih bolong. Lagi turun lagi. Habis dari tangan turun ke kaki. Puasa ya Bu ya. Puasa ya. Puasa deh. Puasa, tapi kakinya masih buat jalan ke tempat-tempat yang enggak baik, masih males buat pergi ke masjid, kakinya masih males buat pergi ke majelis ngaji. Astagfirullah. Aku suka gayamu. Komen sarang hiu. Astagfirullahaladzim. Ya maaf ya, ini adalah korban-korban kejombloan.
Alhamdulillah. Kayak gitu banyak apa enggak kayak tadi? Banyak apa enggak? Nah, banyak. Berarti tandanya puasa kita masih golongi terakhir nih. Ada bagian dari tubuh kita yang dimana biasa ini sering keperucut. Nah, ini bahasa Indonesia keperucut apa ini? Apa ya? Kelepasan bahasa Indonesia keperucut apa ini? Oh, kelepasan. Banyak anggota ini nggak kelihatan. Tapi anggota ini sering kelepasan, sering nggak kejaga melakukan maksiat. Apa ini? Hati. Tanyain lagi. Puasa. Tapi hatinya masih gerundel. Nah, itu bahasa Indonesia apa lagi nih? Gerundel itu sukanya ngerasani, sukanya kerentek yang tidak baik. Nah, ada keinginan yang tidak baik, masih suka batin temannya, batin tetangganya, batin saudaranya, hatinya masih sering ngerasani, ya toh? Masih sering gak terima, hatinya masih sombong, masih riya, masih ujub, masih pamer, ya toh? Datang pengajian, temennya pakai mas-masannya tangan 10 dipakai semua, pakai gelangnya sak kelek, kalungnya udah kayak rantai kapal, gondal kan. Emasnya sendiri, uangnya sendiri, belinya pakainya bukan uangnya jenengan. Tapi kadang-kadang kita masih ngerasani, ya apa enggak? Coba kalau datang ke acara terus sebelahnya pakai mas-masan penuh dari ujung kepala sampai ujung kaki. Padahal beli sendiri, ya toh, bukan pakai uang yang jenengan. Kayak gitu masih dirasani di dalam hati apa enggak? Ngerasani toh. Sing menang-menang berarti pelaku berarti kayak gitu. Ya toh. Dirasani, ya Allah kerjanya apa? Ya toh, mas-masannya dipakai semua, udah kayak toko mas berjalan. Simer ya toh. Lebaran simer ya toh. Ya toh, udah kayak lihat toko mas berjalan. Kayak gitu. Kerjanya apa? Terus koruptor 231 T. Ya toh. Dia apa dia? Iya apa enggak? Iya apa enggak? Mosok. Aku kayak kurang percaya kalian sama ibu-ibu nih. Waduh pasti kepingin. Hawanya pingin disurut satu gitu. Iya enggak? Iya enggak? Wah ini enggak jujur nih. Itu menandakan ya toh, kita puasa, anggota tubuh kita, terutama hati kita masih belum selamat dari berbuat maksiat, masih melakukan dosa, masih berani melakukan maksiat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Astaghfirullahaladzim. Ya apa enggak? Ya apa enggak? Ini harus introspeksi kita ini. Berarti tandanya kita masih berbuat dosa. Masih apa? Masih senang berbuat dosa. Ini saya ibaratkan mawon. Saya ibaratkan aja. Orang puasa, orang di dalam bulan Ramadan itu seperti halnya ember
seperti halnya ember. Ember itu seharusnya penuh dengan air dari keran yang namanya Ramadan. Harusnya ember itu penuh dengan air, rahmat, maghfirah, barokah. Tapi embernya itu ternyata masih bolong. Masih bolong. Karena apa? Masih melakukan dosa, masih senang rasa-rasa, hatinya masih buat gerundel perkara yang tidak baik, buat menyimpan kedengkian kepada orang lain. Hatinya masih dibuat apa? Sombong, pamer, ujub sama orang lain. Itu tidak apa? Itu malah jadinya meluber lewat bolongan-bolongan tadi. Jadinya apa? Airnya sia-sia, kebuang semua. Karena apa? Karena kita puasa, kita Ramadan, tapi masih berbuat jelek, masih berani maksiat. Astagfirullah. Ingat mati, ingat sakit, ingat hidup cuma urip. Wah, Masya Allah. Pun kira-kira begini. Sebentar ya, tak minum dulu ya. Jerit-jerit masalahnya. Sampainya nggak mau ikut banter loh. Biasanya tuh yang jerit. Cukup ya, harus pikir. Cukup. Nyanyi bareng ya. Nyanyi bareng ya. Ini bisa nyanyi apa enggak ini? Fales. Udah tahu kalau fales gak usah cerita. Ada yang penting itu apa? Kita nyanyi bareng nih, nyanyi bareng. Sebentar, nyari liriknya dulu nih biar inget nih. Oh ini nih, wah ini nih. Ingat mati, ingat rasa akan sulit, Ingat hidup cuma Satu kali. berapa dosa kau buat, ingat sobat, ingatlah akhirat, cepat ucap yang nyanyi bareng aku semangat tadungakno utange lunas. Duite akeh, bondone akeh, sugih, mlebu swarga, anake soleh-soleha. Yang belum dapat jodoh, nanti jodoh mbek aku. Ada yang masih jomblo. Perawan apa janda? Aku takut kalau wis rondo ditawakno aku malahan. Ya toh? Ayo yang nyanyi bareng mbak aku berarti tak amini muga-muga kabeh sugih. Duite akeh. Mlebu swarga bareng. Yang mimpin Pak Raden. Amin. Amin ya robbal. Nyanyi bareng ya. Bener lo ya. Yang semangat. Ini jangan hidup lagi, aku takut nyanyi hidup lagi.
Dengarlah hai sobat, saat kau maksiat dan kau bayangkan ajal mendekat, dunia sesaat, awas kau tersesat, ingatlah masih ada akhirat, cepat ucapkan astagfirullahaladzim, dikon nyanyi bareng lemes, hafal apa enggak tak sajane? Gusti Allah, ya Allah, enggak mau bilang nyanyinya apa yang bisa? Sholawat atau lagu koplo? Koplo. Pas aku dolan jebul, waduh, gosek, waduh malah lagu itu apa malah? Tak beritahu sebelum saya lanjut ke nyanyian itu tadi, saya lanjut sebentar. Maksiat hati, ya toh. Kalau hati kita tidak selamat dari dosa, hati kita tidak selamat dari kejelekan, hati kita tidak selamat dari apa? Maksiat batin, sombong, takabur, sum'ah, ujub, riya, pamer, bakalannya hati kita kotor. Lah bagaimana cara mengetahui hati itu bersih, selamat atau tidak? Bagaimana mengetahui hati itu terpancar cahayanya Allah Ta'ala, selamat atau tidak? Itu dari perbuatannya. Kalau orang perbuatannya baik, kelakuannya baik, tandanya hatinya baik. Tapi kalau perbuatannya jelek, suka buat maksiat, suka buat dosa, suka gangguin orang lain, berarti tandanya hatinya masih penuh dengan noda-noda dosa. Dan hati yang tidak selamat tadi itu bisa menyebabkan apa? Perilakunya jelek. Ya toh? Berarti nanti kalau menjadi orang tua yang tidak baik, itu diikuti ya. Orang kalau hatinya selamat jadi orang tua, tahu nggak? Genah kelakuannya genah, perbuatannya genah. Tapi nak saya mikirnya, jadi orang tua, diikuti, diikuti, sebel aku, dicuekin, aku di ghosting kayak gini. Orang, ya tahu, kalau hatinya selamat, jadi orang tua, nahnya yang banter, yang dengerin ceramahku nggak tenanan, nggak semangat, tak doain hatinya hilang. Hatinya hilang. Orang kalau hatinya nggak selamat, jadi orang tua, kebalik. Orang kalau hatinya selamat, jadi orang tua. Orang kalau hatinya selamat jadi orang tua, jadi anak, jadi bapak, jadi mbak, jadi pakde, jadi ketua, jadi pak koordinator. Tapi saya yakin para diri ini hatinya selamat pokoknya. Jadi ketua, itu kalau hatinya selamat, hatinya baik, hatinya terhindar dari penyakit hati. Tapi kalau hatinya seseorang itu tidak selamat, tidak baik, maka jadi orang tua yakna orang genah. Orang genah itu kalau bahasa Indonesianya enggak benar. Kalau bahasa Inggrisnya apa nih? Is pokoknya kuilah.
Kalau orang hatinya nggak selamat jadi orang tua, ya, nah, ya nanya diikutin lagi. Ya, nah, kalau ini ya, nah, ya, nah itu artinya nggak bener. Orang kalau hatinya nggak selamat jadi orang tua, ya, nah. Jadi anak, ya, nah. Jadi bapak, ya, nah. Jadi mbah, ya, nah. Jadi pade, ya, nah. Jadi bule, ya, nah. Jadi ketua, ya, nah. Jadi koordinator, ya, nah. Itu kalau hatinya tidak selamat. Dan ini kalau paling ngetos, saya kasih tahu penyebab dari suami atau istri atau pasangan itu selingkuh, pasangan itu tidak setia, itu karena apa? Hatinya tidak selamat. Kalau hatinya selamat, dia bakalannya selalu ingat Allah. Hatinya selalu akan ingat kepada Rasulullah. Hatinya akan selalu ingat kepada istrinya. Hatinya selalu ingat kepada suaminya. Itu kalau hatinya selamat. Kalau hatinya nggak selamat, bakalan lagunya pas aku dolan jebul. Jos, kowe konangan. Gue hafal ini berarti lanjut. Ngomong tak turutane ampura masalah, sing penting kowe nanging apa kowe luwe milih kurang apa kowe malah ngeboti liyane. Terima kasih. Semuanya hafal ternyata. Tepuk tangan semuanya. Masya Allah. Alhamdulillah. Kon nyanyi lagu religi udah apa malah. Kalau lagu ini apa? Oh ini masalahnya kalau kerjaan dan dengerin lagu ini masih ya. Masya Allah. Alhamdulillah. Tapi kalau hatinya selamat, pasangannya lagunya gini. Matur suwun Gusti. Namung slirane ngobati ati kang sepi. Matur suwun. Terus ibadah. Yang pergi biarlah pergi, ono kowe. Kalau kayak gini apa ya? Alhamdulillah. Liriknya diganti. Matur suwun Gusti pon maringi ustad niki namung slirane ngobati ati kang sepi. Matur suwun Gusti pon maringi ustad niki ora lilo. Abot kayak gini. Yang pergi biarlah pergi, ono ustad sing mati. Nah, itu ya. Ulangi. Aku nek tes suarane semangat apa enggak?
ini masih lama atau sebentar lagi nih? Enggak lagi. Jam berapa kan? Jam 11. Saya itu nanti harus khotib. Jadi nanti paling tidak jam 11 lebih sedikit harus sudah selesai. Ngoten nggih? Sekali lagi. Ingat-ingat liriknya diganti. Matur suwun Gusti pun maringi Ustaz niki namung slirane ngobati ati kang sepi. Paham ya? Paham ya? Paham ya? Oh tenang, kalau enggak keluar suara nih tak dongakno pulang sini sandalnya pedot apa men. Oh punya sepatu. Oh iya untuk sepatunya selewah sebelah apa men. Tahu selewah apa tidak? Selewah itu jadi yang satunya pink, yang satunya hijau. Mau kayak gitu. Oh malah keren malah. Yuk geng itu ijolan aja ya. Ayo 1, 2, 3. Matur suwun Gusti pun maringi Ustaz niki namung slirane ngobati ati kang sepi. Matur suwun Gusti Pun maringi Ustaz niki yang pergi biarlah ono Ustaz sing ngancani. Masa ibu sing lambi cekekan ngatinan. Kita tersempurna dengan ketampanan kelihatan. Ya memang kayak gini, memang gantengnya dari lahir. Makanya yang nyari menantu cari aja aku. Alhamdulillah. Ngoten niku. Nah, jadi seperti itu ya. Kalau mau menjadi pribadi yang lebih baik, berarti pada saat Ramadan apa? Dijaga Ramadannya. Jangan malah Ramadan tetap ngerasani nah. Dia napa dia? Ya bangga. Lalu terakhir. Karena ini eventnya halal bihalal seperti ini. Apa bu ya Allah barang? Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu pernah bersabda, "Man ahabba an yamuta fi umrihi wa yazida fi rizqihi falyabirra walidayhi wal yasil rahimah." Barang siapa yang ingin umurnya dipanjangkan oleh Allah dan ditambah rezekinya oleh Allah, maka berbaktilah kepada kedua orang tua dan sambunglah tali silaturahmi. Ini kita ulas sebentar. Saya tanya Bu, dijawab ya. Bu, pingin umurnya dipanjangkan atau tidak? Tidak. Pingin dipanjangkan umurnya atau tidak? Pingin dimudahkan rezekinya atau tidak? Pingin ditambah rezekinya atau tidak? Yang ngomongnya banter pingin semoga rezekinya ditambah sama Allah. Pingin rezekinya ditambah sama Allah atau tidak? Maka apa? Yang pertama, berbaktilah kepada kedua orang tua. Maka apa? Hal yang paling utama, orang yang paling utama, yang paling afdol, kita mintai ikhlasnya, kita mintai ridhonya, kita mintai ampunannya, kita mintai maafnya pada saat di hari raya, yaitu siapa? Orang tua. Karena wallahi demi Allah, tidak ada orang yang lebih kesusahan karena kita
kecuali kedua orang tua kita. Demi Allah, sesungguhnya kita itu banyak durhaka, banyak berbuat dosa, banyak tidak baik sama kedua orang tua kita. Yang masih orang tuanya minta maaf, minta ridho, perbaiki hubungannya sama orang tuanya. Tapi yang orang tuanya sudah meninggal, apa? Ziarah kubur, kirim doa buat kedua orang tua. Lalu yang kedua, falyasir rahimah. Orang kalau ingin dipanjangkan umurnya, ingin ditambah rezekinya, falyasir rahimah, maka sambunglah tali silaturahmi. Yang hubungannya nggak baik, yang suka gangguin tetangganya, gangguin temennya, gangguin saudaranya, minta maaf, minta ridho, minta ikhlas. Karena apa? Orang kalau masih punya tanggungan sama orang lain, puasa Ramadannya, ibadahnya selama Ramadan itu nggak sampai sama Allah Ta'ala, tergantung di langit, nggak sampai, nggak diterima karena ada tanggungan, punya dosa sama orang lain. Saya tanya orang kita semua ini kalau semisal kesusahan, ya, jenengan masak, ibu ini masak, garamnya habis, mericanya habis, ladanya habis, itu apa namanya? Minta tetanggamu, minta temanmu, apa minta saudaramu? Tetangga. Masa ditinggal warung gosok, orang situ-situ, orang mateng-mateng, ya toh, pasti minta tetangganya. Makanya kalau sama tetangganya, sama temennya harus baik, harus menjaga hubungan. Yang masih punya tanggungan sama temennya, sama tetangganya, diperbaiki hubungannya. Kita kan sering mengganggu tetangga kita, mengganggu saudara kita, sengaja maupun tidak sengaja. Maka apa yang harus kita lakukan biar puasa kita tidak sia-sia, biar hubungan kita baik? Apa? Minta maaf, perbaiki hubungannya. Jangan pernah sekali-sekali memutus tali silaturahmi. Karena apa? Orang yang dimana dia memutus tali silaturahmi tidak akan mencium bau wangi dari surga. Mau orang itu ibadahnya bagaimanapun, kalau memutus tali silaturahmi, dia tidak akan mencium bau wangi surga. Nyium bau wanginya aja enggak, apalagi masuk surga. Na'udzubillahi min dzalik. Makanya pesannya kula itu kalau seperti ini, yang rukun sama tetangganya, yang rukun sama sebelahnya, yang rukun sama temannya, yang rukun sama ibu ketuanya, yang rukun sama bapak koordinatornya. Harus rukun, jangan malah ngerasani, ya, malah ganggu. Baik, masih banyak ini yang sering ngerasani pak koordinator ini. Dia nama dia pak. Oh, dia malah katanya bapaknya iya. Waduh, ini bahaya nih. Habis ini berarti harus minta maaf, minta ikhlas biar apa? Ibadah kita itu tidak sia-sia, umurnya dipanjangkan, rezekinya dimudahkan. Amin Allahumma amin. Terakhir, sholawatan sih sebelum kita tutup. Sebelum kita tutup sholawatan sih ya. Yang ini saya minta yang semangat, suaranya yang banter. Yang banter tak doakan anaknya soleh-solehah, keluarganya berkah, sakinah mawaddah warahmah. Apalagi? Minta apa lagi?
sawah. Sawah pirang-pirang. Ana sing jaluk sawah bareng ya Ustaz ya begitu ya. Yang jomblo segera dapat pasangan jodoh. Ya kan? Dapat dan kamar. Terakhir berarti yang gimana hubungannya sama Allah, sama Rasulullah, sama sesama muslim itu baik, Allah perbaiki. Ya. Allah perbaiki sambungannya sama Allah, sama Rasulullah. Amin ya rabbal alamin. Amin Allahumma amin. Terakhir sholawatan sebentar. Allahumma salli wa sallim wa barik ala aladik. Ini hari Jumat kita banyak memperbanyak sholawat kepada Rasulullah. Sallallahu ala Muhammad. Sallallahu alaihi sallam. Ya Habibi ya Muhammad ya Arwazal Khafiqaini ya Habibi ya Muhammad ya Ya Mu'ayyad Ya Mumajjad Ya Imam al-Qiblataini Sallallahu ala Muhammad Ya Rasulullah Ya Rasulullah syafaatilah kami semua ya Rasulullah hadir pada siang hari ini ya Rasulullah. Ya Allah jadikan anak kami keluarga kami berkah barokah dunia akhirat amin amin ya rabbal alamin. Ya Rabb ya Rabb la Muhammad
Sallallahu alaihi wasallam. Berkahilah kedua orang tua kami, berkahilah kami, keluarga kami, anak-anak kami, rezeki kami, ya Allah. Masukkanlah kami di surga. Amin amin ya Rabbal alamin. Wa ala Muhammad. Sekali lagi. Sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu ala Muhammad. Sallallahu alaihi wasallam. Amin amin ya rabbal alamin. Semoga kita semua pulang dari majelis ini tidak sia-sia. Ya Allah, semoga kita semua, kami semua ya Rasulullah ya Allah, yang hadir pada siang hari ini di majelis ini, pulang dari majelis ini tidaklah sia-sia. Kami semua pulang ya Allah dalam keadaan dosa-dosa kami telah diampuni ya Allah. Dosa-dosa kami telah Engkau ampuni ya Allah. Ya Allah, semoga kami semua yang hadir pada siang hari ini di majelis ini, ya Allah, kami semua pulang dengan membawa berkah-Mu ya Allah, membawa rahmat-Mu ya Allah, yang mendapatkan kebaikan-kebaikan dunia akhirat ya Allah, untuk kami maupun keluarga-keluarga kami semua ya Allah yang ada di rumah. Semoga Engkau berkahi kami ya Allah, Engkau berkahi kedua orang tua kami ya Allah, Engkau berkahi anak-anak kami ya Allah, Engkau berkahi rumah-rumah kami ya Allah, Engkau berkahi rumah tangga kami ya Allah, Engkau berkahi rezeki kami ya Allah. Semoga Engkau mudahkan, Engkau lancarkan, Engkau tambah rezeki kami ya Allah, rezeki yang halal dan thayyiban mubarakan di dunia wal akhirah. وصلى الله على سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه وسلم أجمعين بالقبول والحصول وتمام كل سوء ومعمول إلى حضرة الرسول. الفاتحة. Sekian dari Pulau J, saya minta maaf. Sekian dari saya, apabila ada kurangnya mohon maaf. Dimaafkan J. Saya minta ikhlasnya J, minta ridhonya J, dan minta doanya J. Semoga Pulau tambah istiqomah dalam berdakwah, tambah saya tambah bagus. Semoga selalu diberikan kekuatan dan keistiqomahan Allah. Amin. Saya kalau selama tadi ngisi ada kurangnya, ada ceplos-ceplosnya, atau ada dari omongan saya yang kurang pas, saya minta maaf deh. Karena ya memang kayak gitu gaya Pulau kalau ngisi seperti itu, selain nikah, bercanda, mungkin berfilosofi apa bukan jadi aja. Bukan tua, masya Allah, bukan caranya bagus tadi. Kelihatannya sering karaoke deh. Oh, matan. Alhamdulillah. Sebelumnya pangapunten jeung matur sembah nuwun pangapunten. Wabillahi taufiq wal hidayah wal inayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Assalamualaikum